Semua ada. Kalau lo mau, lo niat cari dari A sampai Z semua ilmu basket itu ada di YouTube. Istilahnya lo mau jadi makeup artist juga bisa sekarang. Iya, gitu. Oke. Nah, itu aja ya. Kelihatan ya angkatannya ya. Iya. Oke, siap. Kelihatan lulus itu tahun berapa. Kelihatan angkatannya ya. Oke. Komentatorin pemain. Lagi excited banget, dan siang itu kejadian kayak gitu di pikiran gue cuma kayak ya gimana caranya gue pertama harus cepet operasi, terus harus cepet recovery, ya, terus juga gimana caranya gue cari cara buat gue bisa kontribusi apa nih di tim dari cara lain, dari sisi lain gitu. Karena kan istilahnya pada saat gue udah komitmen di sini, gue udah udah dikasih kepercayaan juga sama manajemen gitu untuk sign gue di sini, ya gue apapun itu gue mau coba kasih gitu. Nggak mungkin dong di teknis kondisi lagi kayak begini. Jadi apapun itu bakal balik lagi, gue berangkat dari kata develop, dan gue rasa develop bukan cuma dari hal teknis. Ya benar. Gue yakin itu kan. Jadi mungkin motivasi ke pemain, kayak gue sharing pengalaman ke mereka, gue fasilitasi mereka seperti apa di luar bubble lah waktu itu kayak gitu. Itu sih yang coba gue lakuin gitu. Itu untuk di Hawks sendiri lah kayak gitu. Untuk kedepannya pasti kalau habis gue pulih ya pasti kan kita lihat, kebetulan kan kontrak gue masih sampai November dulu nih. Ya kan, kayak optional setahun ya. Kalau misalnya memang dikasih kepercayaan buat terus ya gue bakal terus di sini gitu. Dan kalau misalnya memang masih dipercaya, gue pasti bakal pengen banget masih mau main lah gitu. Kondisinya kan sekarang recovery ini belum buat main lagi, emang gue disiapin buat main lagi, dan gue harap gue bisa join sih secepatnya. Oke. Kepada Mas Indra, Mas Rama, coba tolong ya diselesaikan lah ya ini supaya kita bisa jalan. Ini masih kentang nih istilahnya, ya kan? Masih kentang ini dia, masih kepalang tanggung gitu. Udah balik, udah comeback, taunya cedera, ya masa comeback belum main gitu. Iya, makanya. Ayolah gitu kan, kita biar tahun. Dan gue ini kalau dari sisi gue ya gitu, maksudnya musim lalu kita hasil kurang memuaskan gitu. Dan gue juga bukannya mau cari excuse, cuma kalau menurut gue kita dihajar sama badai cedera gitu. Karena dan beberapa pemain itu kalau menurut gua key player lah gitu, ya kan, seperti lo, si Anjas, si Darren, dan juga ada Adek Nabizar yang ternyata dipanggil ke Patriot, help kita lah gitu. Dia bisa ngebantu di roster tuh. Jadi roster kita makin dalam gitu dengan kayak gitu, ya kan. Jadi bisa bukannya gua cari alasan ya, cuman maksudnya kita harus persiapin diri lebih bagus lagi. Tapi menurut gua mereka berempat bisa ngebooster lah gitu, bisa ngasih booster buat energi kita gitu kan. Either itu cuma kasih napas atau bisa kasih apapun itu. Apalagi kayak Darren ya. Darren menurut gua sih energinya beda ya, maksudnya dia mungkin kadang kalaupun dia nggak bikin poin, dengan dia kasih satu offensive rebound itu udah bisa kasih energinya beda banget gitu buat kita, ya kan. Gue kadang juga kalau lagi jaga dia, pas dia waduh gila. Iya, gue mau box out udah di atas aja, gue bilang, wih gila, gokil juga nih orang. Dia punya spiritnya beda sih, maksudnya mungkin dengan cara yang mungkin kayak masih muda kan, jadi masih menggebu-gebu, cuma ya itulah tugas-tugas kita tuh ya buat ngarahin dia gimana cara kita ngalokasiin nih energi yang dia punya jadi hal yang lebih bagus lagi gitu kan di tim. Cuma kalau ngomong masalah cedera tadi itu mungkin jadi satu poin menarik sih, maksudnya dalam artian gini. Jadi evaluasinya bukan cuma buat ke pemain, karena gini, pada saat gue masuk pertama kali ke Hawks itu cuma ada medical check up kan. Cuma ini gue belajar dari sebelumnya tuh, sebelumnya waktu di Aspak kita tuh kalau setiap tahun sebelum mulai itu medical check up justru nggak pernah. Justru kita namanya anatomical check up buat dari dokter ortopedi ngecek gitu, karena kan kita atlet lebih spesifik dong harusnya. Jadi bukan cuma medical check up secara general, tapi kalau di ortopedi tuh ada kita dicek muscle-nya seperti apa, unstable atau enggak, terus di bagian-bagian mana yang kita riwayat cedera, ya kan? Itu kalau menurut potensial cedera dan lain-lain, justru itu yang menurut gue jauh lebih penting daripada sekedar medical check up.
bagus nih, good point nih, masukan buat teman-teman di manajemen ya gitu. Nah, tadi lo udah nyinggung sedikit tentang pemain-pemain muda gitu. Coba gue pengen lo kasih komentar tentang generasi sekarang. Generasi apa nih? Generasi anak-anak muda ya, di Hawks boleh, secara in general pemain-pemain basket di luaran juga boleh gitu, maksud gue. Apa kelebihan mereka dan apa kekurangan mereka? Yang pasti, ini udah ngomong ini aja ya, belum teknis dulu deh. Boleh. Era sosial media kayak begini aja tuh harus jadi benefit privilege sendiri buat mereka. Satu, lo bisa akses apapun di YouTube. Iya dong? Iya. Istilahnya gini, kalau dulu zaman kita mau belajar apa, gue mau belajar gini, nanya ke pelatih kan? Benar. Iya kan? Kalau sekarang semua bisa lo akses nih. Udah ada tutorialnya semua ada. Kalau lo mau, lo niat cari dari A sampai Z semua ilmu basket itu ada di YouTube gitu. Istilahnya lo mau jadi makeup artist juga bisa sekarang. Iya, gitu. Nah itu kalau menurut gue sih, kalau ditanya tadi generasi muda sekarang, mereka harusnya bisa bakal lebih gila lagi daripada generasi sebelumnya, dibantu dengan hal seperti itu. Belum lagi improvement di kepelatihan juga udah mulai banyak banget ilmu-ilmu dari luar gitu, dari Amerika, dari Australia, dari Filipina, dari manapun udah banyak yang diadopt sama pelatih-pelatih sini gitu. Itu harusnya bisa jadi ya improvement buat pemain muda ke depannya sih. Itu kan lebih kayak privilege yang dimiliki sama generasi-generasi muda sekarang ya. Kalau menurut lo ada nggak sih habit-habit yang maksudnya kurang lah gitu? Habit-habit yang kurang bagus dari anak-anak muda sekarang yang sebenarnya bisa diperbaiki lah gitu. Menurut lo apa? Mungkin. Balik lagi di hal yang sama, sosial media. Nah itu dia, maksud gua sosial media tuh media tuh bisa jadi plus, bisa jadi minus. Jadi gitu ya. Ya pesan gue sih cuma ya lo gunain sosial media lo secara baik dan bijak aja sih. Sebagai pemain gitu ya, apa yang bisa lo bawa sih ke bubble kemarin, ke season kemarin kalau misalkan lo nggak cedera gitu, apa yang bisa lo kasih ke tim? Kalau lo main ya di lapangan ya, bukan secara di luar lapangan. Gini, kalau gue ngelihat kemarin gini, pada saat Rizky juga sebagai kapten, Ayang sebagai kapten juga pada saat dia lagi, nggak mungkin lo ada hebat banget lo bisa main konsisten gitu loh, ya kan? Nggak mungkin lah lo mau sejago-jagonya lo pasti ada naik turunnya buat lo perform gitu di lapangan. Istilahnya gitu. even Steph Curry ya pernah bau ya. Pasti kayak gitu. Nah cuma sekarang gimana, balik lagi ke react ya. Gue bakal bawelin anak-anak masalah itu pasti. Karena apa? Karena pada saat lo ngelakuin hal yang dilihat orang tuh nggak mungkin, pada saat temen lo berbuat kayak gimana ngelihatnya jadi nggak enak, itu bakal ngerusak suasana tim. Karena gue selama dulu gue kita main di Aspak dulu, karena itu tuh paling penting lah. Menurut gue tuh hal paling penting itu gimana caranya lo buat suasana di dalam tim ini bagus, inside sama outside the court. Yeah. Jadi kalau urusan di luar court mungkin urusan manajer ya, maksudnya manajer terus manajemen segala macam, gimana caranya ngeramu supaya lo selama di bubble ini 30 hari lo harus cari formula gimana caranya anak-anak nggak bosan. Itu PR-nya mungkin gitu. Cuma kalau buat di dalam sendiri gimana caranya anak-anak ini bisa punya pada saat lo masuk ke lapangan energinya tuh bener-bener sama semuanya gitu. Oke lah, lo bilang bos nggak mungkin lah bisa sama semuanya. Oke, nggak bisa sama. Cuma pada saat lo satuin begini, set yang nggak sama itu harusnya jadi sama. Gitu. Pada saat lo udah tos gitu, itu naikin semua gitu. Jadi energi kayak gitu yang gua harap gue bisa kasih sih ke anak-anak pada saat di lapangan gitu. Menurut lo gimana sih, kasih komentar buat pemain-pemain muda di Hawks gitu? Maksudnya lo kan sebagai satu season ini lo nonton gitu ya, istilahnya lo ngeliat gitu perkembangan anak-anak Tangerang Hawks semua yang muda-muda. Apa sih, apakah mereka harus ada kebiasaan tersendiri gitu yang spesifik supaya mereka bisa maju gitu? Atau menurut lo gimana performa mereka selama season kemarin? Kalau gue lihat sih ya, kalau dari sisi work ethic, gue ngelihat mereka udah kasih 100% lah. Oke. Cuma kalau lo kerja keras cuma nggak efisien juga, menurut gue apa ya, sayang aja sih. Jadi kayak misalnya work hard, work smart. Yeah. Gitu loh. Jadi exactly. Bukan berarti lo kerja keras terus tiba-tiba wah lo jadi jago, nggak gitu juga. Benar. Gitu. Kerja keras pasti ada hasilnya. Cuma apapun hasilnya itu yang nentuin proses lo nih gitu. Kalau gue lihat tuh anak-anak
ada fasenya, ini in my opinion ya. Ada fasenya lo puas pada. Ada fasenya tuh kalian tuh udah ngerasa oke, gue menang nih 2 game awal gitu. Oh, gue bisa ya sebagai tim baru gue bersaing. Nih, to be honest, gue ngelihat itu, gue sebagai yang ngelihat dari luar, gue sedih sih. Lo mau sejago gimana pun juga lo masih tetap harus belajar, ya kan? Lo mau sepinter apapun juga tetap ada buku yang masih belum lo baca, gitu. Benar. Jadi ya itulah, nggak ada kata puas kalau menurut gue. Kalau misalnya lo emang udah ngerasa puas, siapa yang bener-bener nggak bisa ngalahin lo? Misalnya ngomong lawan one atau gimana? Nggak ada juga. Mau sejago-jagonya siapa? Lo ngomong LeBron kayak atau gimana? Oke, sekarang kita mau kulik sisi lain dari Mario Gerungan ya. Coba lo kasih ke para Hawkeyes 3 rekomendasi film terbaik lo. Tiga ya. Ini ngacak aja ya. Acak aja nggak apa-apa. Gue senang Space Jam. Jordan banget ya kayaknya. Pengen 1 ya. Kirain Space Jam 2. Gak jujur Space Jam 2, gue sebagai LeBron fans aja gue bilang flat ya. Oke lah. Gue seneng. Iya, itu pertamanya itu entrance basket ke dunia entertain kalau menurut gue pertama kali. Luar biasa itu sih film pertama. Itu film gokil sih. Iya, kedua apa ya? Gue banyak banget sih nonton. Series juga boleh, mungkin lo ngikutin series di Netflix gitu. Kalau gue suka ini sih. Tapi pada tahu gak sih filmnya? Apa nih? Free Willy. Oh, tahu lah. Tahu lah. Cuman kayak nih kalau Nabizar, Kivi kayak nggak tahu. Itu gue suka banget. Gue tahu lah. Gue tuh seneng banget ngeliat kayak apa ya, hubungan manusia sama hewan lah gitu. Jadi ya satu lagi terakhir gue sukanya Beethoven. Beethoven? Iya. Beethoven, nah itu gue nggak tahu tuh. Yang mana tuh? Beethoven, ada Saint Bernard anjing. Oh, oke. Iya. Oke. Tahu yang pernah lihat kan gitu. Tahu. Ada Beethoven itu gue kenapa gue senengnya karena gue pokoknya yang di pikiran gue yang gue nonton berulang kali 3 film itu. Oke. Nggak bosen aja nontonnya gitu kayak. Sekarang kalau musik, kasih 3 lagu terbaik sepanjang masa lah. Indonesia Raya. Oh, dengerin kan? Iya juga sih. Kalau game pertama ya sepanjang masa itu. Iya. Oke, Indonesia Raya masuk lah, gila gue setiap kali nyanyiin itu kan. Boleh. Boleh. Apa. Indonesia Raya. Masuk. Indonesia Raya, terus aduh. Lagu rohani nggak pada tahu ya? Ya nggak apa-apa, maksudnya masukin aja. Lagu rohani itu ada lagunya, tapi lebih ini sih di apa? Worldwide, tapi orang Indonesia tuh yang buat. Oke. Jadi hosananya Sydney Mohede namanya. Ceylon Seven. Iya. Yang mana? Dan lah. Oke. Nah, Ya, aja ya. Kelihatan ya angkatannya ya. Iya. Oke, siap. Kelihatan lulus sih tahun berapa. Kelihatan angkatannya ya. Oke, no comment. Soalnya gue juga nggak beda jauh. Oke, sebelum kita selesai episode kita yang kali ini sama Mario Gerungan, kita bakal main. Ini judulnya Impossible Question. Impossible. Feeling gue nggak enak nih. Oke, yang pertama, pemain atau komentator? Nah, kan? Kenapa impossible? Ayo. Komentatorin pemain. Enggak, pemain lah. Pemain ya, pemain. Lebih gede ya. Oke, yang kedua, sepeda atau lari? Sepeda. Oh, sepeda. Oke. Badminton atau basket? Waduh. Basket lah. Basket. Oke. Sip. French fries atau mashed potato? French fries. Pergi ke gereja atau pergi liburan? Oh, bener aja gitu. Ayo dong, jujur. Liburan sambil gereja. Ya enggak, liburan karena gini, sekarang kan gereja banyak yang online. Jadi. Oh iya, beli sepeda mahal atau sepatu mahal? Sepatu mahal lah. Sepatu mahal. Ada gue sebenarnya. Tapi sepeda lo mahal, Ger. Wah, gawat nih. Nggak diaudit gue sama bini gue nanti. Oke, sekarang ungu atau kuning? Ungu. Why?
Lebih suka aja? Lebih suka aja ngeliatnya. Oke. Mie goreng atau mie rebus? Mie goreng lah, wadah. Kalau gitu, kalau lagi hujan-hujan juga? Iya. Hujan-hujan sih gue mie rebus loh. Tetep aja mie goreng dikasih kuah jadi. Satu apa dua? 1,5. 3 berdua ya? 3 berdua. Boleh jujur, lo bisa kasih masukan buat mungkin para inilah apa tuh namanya manajemen gitu, untuk manajemen atau siapapun itu yang untuk fans atau siapapun itu yang bisa membuat keputusan di tim ini gitu. Lo mau kasih masukan apa buat semuanya? Ini semua lah ya. Ini bisa masuk ke semua, ke pemain juga, ke coaching staff mungkin, manajemen, karena menurut gue ini hal yang paling penting, karena pada saat gue in person gue komit di sini, balik lagi gue sounding terkait development, dan Parama juga maunya tuh ini tim jadi tim yang bener-bener tim besar, yang bener-bener profesional, jadi tim besar, dan perjalanan ini tuh bener-bener nggak mungkin instan. Nah, cuma yang gue harap pada saat berjalannya waktu ini, keprofesionalan kita ini bener-bener dilatih dari hal-hal kecil, baik itu di dalam sama di luar, gitu. Itu yang paling penting pertama. Yang kedua, caranya gimana? Kita ngomong solusi, ya kan? Gimana caranya kita bisa bareng-bareng pada saat ada masalah ataupun miskomunikasi ataupun pokoknya hal yang nggak bagus lah di dalam satu tim. Itu gimana caranya kita bisa komunikasinya bener-bener komunikasi, bukan cuma satu arah. Karena yang namanya komunikasi kalau cuma satu arah, yang namanya bukan komunikasi dong. Dua arah gitu. Dan gimana caranya dengan komunikasi yang bagus itu, nah pelan-pelan hal-hal yang jelek-jelek, yang kurang-kurang, terus ini teknis non teknis ya. Ini udah bener-bener general. Hal yang kurang-kurang itu tuh dari masing-masing unit tuh bisa ngebenerin dengan komunikasi yang bagus itu. Karena kalau kita nggak ngomong, kita nggak komunikasiin dengan baik, kita nggak dikasih ruang buat ngungkapin apa yang kita rasain, kan pasti sekarang pemain nyatuin berapa otak, berapa hati di dalam satu tim itu susah gitu. Dari sisi manajemen, coaches, pemain itu susah. Cuma kalau kita dikasih ruang buat kita sama-sama share apa yang tujuannya, semangatnya sama ya, buat tim ini lebih bagus, lebih profesional, ya gue harap itu bisa membuat tim ini jadi ya tujuan tadi itu. Tujuannya untuk tim ini lebih profesional, jadi tim besar ke depannya, jadi tim yang punya karakter di dalam dan di luar lapangan. Oke. Ada lagi mungkin buat teman-teman fans para Hawkeyes? Buat teman-teman fans yang pasti dukung terus lah Tangerang Hawks. Jangan bosen-bosen karena kita baru aja mulai. Nikmatin prosesnya. Ya kita baru mulai lah. Pokoknya tetap support kita, jadi bagian dari proses kita, dan gue yakin kalian juga bakal jadi bagian dari sejarah kita. Oke, kayaknya udah cukup kita ngobrol-ngobrol hari ini. Oke, thank you Ger udah nyempetin datang ke podcast kita, ke acara Off the Court with RS10. Buat teman-teman Hawkeyes, jangan lupa di subscribe channel kita, di komen, di like, di share, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, see you.